selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Trince Jelita dengan NIM 2101060050. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan kimia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang katabolisme lipid. Nah, pertama-tama saya ingin mengulang kembali tentang pengertian dari katabolisme itu sendiri. Nah, katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, biasanya dengan melepaskan energi. Ini adalah bagian dari metabolisme yang berfungsi untuk memproduksi energi bagian sel dan juga organisme. Nah, sedangkan katabolisme lipid yang merupakan proses penguraian lipid menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti asam lemak dan gliserol yang kemudian nanti dapat digunakan oleh sel untuk energi. Nah, untuk tahapan-tahapan dari katabolisme lipid ini, teman-teman bisa memperhatikan pada gambar, di mana di situ pada gambar dijelaskan bahwa proses katabolisme lipid ini melibatkan beberapa tahap, di mana ada tahap emulsi, hidrolisis, kemudian beta oksidasi, dan juga respirasi sel. Nah, pada tahap pertama, yaitu tahap emulsi, itu molekul lipid diemulsi dalam saluran pencernaan oleh empedu yang membantu memecah lipid menjadi droplet-droplet kecil untuk memudahkan pencernaan oleh enzim. Kemudian pada tahapan yang kedua, yaitu hidrolisis, di sini enzim lipase memecah molekul lipid menjadi asam lemak dan juga gliserol di dalam saluran pencernaan. Asam lemak dan juga gliserol kemudian diserap oleh sel-sel usus. Lalu pada tahapan yang ketiga, yaitu beta oksidasi, pada tahap ini asam lemak masuk ke dalam mitokondria sel dan mengalami beta oksidasi. Pada tahap ini, asam lemak dipecah menjadi fragmen 2 karbon atau asetil CoA dalam serangkaian reaksi yang menghasilkan NADH dan juga FADH2 sebagai produk sampingan. Kemudian pada tahap yang keempat, yaitu siklus asam sitrat. Pada tahap ini, asetil CoA dari proses beta oksidasi tadi bergabung dengan oksaloasetat dalam siklus asam sitrat yang merupakan bagian dari proses respirasi sel. Kemudian di dalam siklus ini asetil CoA dioksidasi menjadi CO2 dengan pembentukan NADH dan juga FADH2 sebagai produk sampingan. Lalu pada tahap yang ketiga, yang kelima, yaitu rantai transport elektron dan juga fosforilasi oksidatif. Nah, di mana di sini NADH dan FADH2 yang telah diproduksi pada siklus asam sitrat tadi itu dihasilkan dari beta oksidasi dan juga siklus asam sitrat tadi digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Energi yang dihasilkan digunakan oleh sel untuk berbagai proses hidrolisis. Untuk lebih jelasnya juga dari tahapan-tahapan katabolisme lipid ini, teman-teman bisa memperhatikan pada gambar. Sekian dari presentasi materi saya tentang katabolisme lipid. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga ada kesalahan dalam penyebutan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.